Islam sama iman, muslim muslimat, mukmin mukminat. Muslim orang yang Islam, mukmin orang yang beriman. Seakan-akan dibedakan. Apakah betul memang itu sesuatu hal yang berbeda? Hadirin, memang di dalam masalah ini adalah masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat para ulama. Namun mayoritas mengatakan antara iman dan Islam itu dua hal yang berkaitan, namun bukan sebuah kesatuan yang bisa digabungkan. Sebab dari segi definisi saja iman dan Islam itu berbeda. Iman itu artinya keyakinan. Arti daripada iman adalah at-tasdiq, al-i'tiqad wa tasdiq. Keyakinan. Kalau dibilang keyakinan, letaknya di hati. Kalau Islam itu istilah definisinya adalah al-istislam wal inqiyad, dikendalikan. Arti gerak-gerik kita, keseharian kita diatur, itu Islam. Sehingga dari dua definisi ini bisa kita lihat aspeknya itu berbeda. Islam dia membahas seputar yang namanya perbuatan kita sehari-hari. Iman itu yang dibahas adalah perbuatan atau yang kaitannya dengan hati. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Seperti di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ketika ditanya oleh seorang malaikat yang menyamar. Di situ kata Nabi Muhammad, Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kaitannya dengan amalan semua, Pak. Syahadat lisan. Orang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah tuh dia dihitung Islam. Mau dia kepaksa, mau dia main-main, mau dia ada tujuan yang lain, itu urusan dia sama Allah. Nabi mengatakan tuh di dalam hadis yang lain, kata Nabi Muhammad, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai kapan? Sampai dia bersyahadat. Kalau dia udah syahadat, aku nggak boleh ganggu urusan dia lagi tuh. Haram bagiku untuk menjatuhkan darahnya, haram bagiku untuk mengganggu kehormatannya, haram bagiku untuk mengambil hartanya. Wah, dia main-main. Kata Nabi, hisabuhum 'alallah, urusan dia sama Allah. Ada sebuah kisah hadirin, kisah Usama bin Zaid yang begitu luar biasa. Kalau nggak salah pertemuan yang lalu juga saya bahas kisah tersebut. Usama bin Zaid seorang sahabat Nabi Muhammad yang pernah membunuh musuh yang tergeletak jatuh. Ini musuh ketika tergeletak jatuh, dia malah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi pas jatuh, pas udah nggak ada jalan keluar lagi untuk selamat, saya rasa kita pun kalau berada di posisi Usama, kita bakal menganggap persis dengan apa yang dianggap oleh Usama. Ini orang kepaksa. Karena kalau emang dia mau masuk Islam ya dari tadi, bukan sekarang. Maka sama Usama dipenggal, mati nih orang. Sampai kabar ke Nabi Muhammad. Ini orang udah ngucapin syahadat, udah tergeletak jatuh, dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas nyampe kabar ini ke Nabi, Nabi marah. Nabi marah luar biasa sampai Nabi mengatakan asyaqaqta qalbah. Ente tahu dari mana dia ini terpaksa? Apakah engkau buka hatinya? Sampai Nabi menyatakan demikian. Walaupun Pak, persepsi kita, ini orang terpaksa. Ini orang pengen nyelamatin diri. Ini orang pengen cari aman. Tapi Islam menghukumkan segala sesuatu yang zohir. Maka ada istilah di dalam fikih itu, nahnu nahkum bidzawahir. Kita hanya menghukumkan zohirnya orang. Masalah batin urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, Islam itu hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Orang yang ngucapin dua kalimat syahadat, dia Islam. Tapi kalau dia ngucapin dua kalimat syahadat,
namun ternyata yang lain dia tidak mengamalkan, makanya ada istilah Islam KTP. Dia nggak bisa kita kategorikan langsung kafir. Ya, nggak bisa kita kategorikan langsung kafir, dia masih Islam. Tapi ya tadi Islamnya Islam KTP. Itulah yang namanya Islam. Akan tetapi kalau iman urusannya hati. Maka kita lihat di rukun iman kata Nabi Muhammad, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Urusannya tentang masalah hati semua. Urusannya tentang masalah keimanan, keyakinan. Setiap dari kita nggak bisa melihat keyakinan saudara kanan dan kiri kita, karena itu tempatnya di hati. Kita nggak bisa memprediksi, oh ini orang kayak gini, oh ini orang kayak gini, enggak. Itu urusan hatinya dia. Makanya Nabi tadi ngomong, ini orang kalau ente terpaksa, ente bilang dia terpaksa, ente tahu dari mana? Itu urusan hatinya dia. Kita menghukumkan kalau dia udah Islam. Nah itu iman. Makanya hadirin, para ulama memiliki penjelasan yang begitu panjang perihal masalah perbedaan Islam dan iman. Sampai itu ada yang mengatakan di antara Al-Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan orang yang Islam belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman itu udah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Buktinya siapa? Orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi Islam, Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, banyak kisah-kisahnya, itu Islam. Buktinya apa? Nabi mau nyolatin. Tapi masalah keimanan, dia seringkali meragukan pesan-pesan Allah, meragukan pesan-pesan Nabi Muhammad. Tapi kita nggak bisa langsung dibilang kafir. Makanya ada perbedaan antara Islam dan kafir dan munafik. Itu berbeda. Jangan ketika ngelihat ada orang yang Islam tapi dia melakukan ciri-ciri kemunafikan, lalu kita bilang ini orang-orang kafir. Enggak, belum tentu. Karena keimanan itu urusan hati. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Umar datang kepada Nabi Muhammad minta izin ngebunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena yang sudah membahayakan Islam, menghancurkan Islam, mencemarkan nama baik Islam. Maka kata Nabi, enggak. Masa Muhammad ngebunuh sahabatnya? Masih dibilang sahabat. Ketika sholat, Nabi mau nyolatin. Sampai Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah. Nggak boleh sholatin ini orang. Karena dia orang munafik. Tapi ini hanya berlaku kata ulama itu untuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang udah keterlaluan, parah banget. Bahkan Nabi pengen istighfarkan, pengen minta ampun kepada Allah agar Abdullah bin Ubay bin Salul dapat ampunan. Tapi kalau kepada non-muslim kan kita nggak bisa minta ya Allah ampunkan dia, karena nggak bakal masuk, bertentangan. Dia belum bisa menerima transferan itu Pak, karena belum Islam. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemunafikan itu sendiri juga terbagi menjadi dua. Ya, kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Kan kita lagi ngebahas masalah iman. Sebelum masuk kepada masalah pembagian, mungkin gini dulu deh. Iman itu Pak, yazid wa yanqus. Kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, iman itu ada 70 sekian, ada 60 sekian. Kata ulama, Nabi bukan berarti sedang membatasi iman. Dan kalau kita bilang iman itu ada 70, berarti iman beda-beda dong, bukan. Tapi langkah-langkah untuk meningkatkan keimanan kita. Ada sebagian ulama, saya lupa siapa namanya, mereka itu sampai mencari, meneliti, dari mana Nabi menyatakan 60 sekian atau 70 sekian, dicek. Pas dicek di Al-Quran, nggak sampai 70-an poin-poinnya. Pas dicek di hadis juga sama. Tapi ketika dikomparasikan antara hadis dan Quran, ternyata benar. Nyampe ke 70 sekian. Dan hal-hal tersebut bukan kaitannya dengan iman. Tapi maksudnya adalah langkah-langkah untuk memperkuat iman. Karena kalau kita bilang, oh ini kaitannya dengan iman. Berapa banyak Pak orang yang melakukan poin-poin ini tapi di dalam hati nggak ada keimanan. Kita lihat nih.
apa saja yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, iman yang paling tertinggi, fa'afdoluha, yang paling tinggi kata Nabi, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan minimal ngebersihin kotoran yang ada di jalanan, gangguan yang ada di jalanan. Ada paku disingkirin, ada plastik kita buang, ada mungkin kulit pisang yang bisa membuat orang tergelincir, kita ambil. Ada oli malah kita sapu, kita beresin, kita keringin agar orang nggak jatuh. Itu kan nggak hanya dilakukan oleh orang Islam, nggak hanya dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya, nggak hanya dilakukan oleh orang-orang beriman dan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Namun ketika orang Islam melakukan itu, iman mereka akan bertambah. Jadi kaitannya bukan berarti kalau ngelihat orang lakuin itu, wah ini orang beriman, bukan. Wah juga dikatakan di sini, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Atau dalam hadis lain yang sering kita dengar, al haya'u minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Rasa malu ini enggak hanya dimiliki oleh orang muslim, enggak hanya dimiliki oleh orang mukmin, di luar orang Islam, di luar orang beriman juga banyak. Tapi enggak jadi tolok ukur. Karena yang dibahas di dalam hadis ini adalah hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan kita. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kita. Mau ngupgrade atau malah downgrade. Mau kita selalu naikin tingkatannya atau malah kita biarkan begitu saja. Kalau kita ingin mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kedekatan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak, ya kita perlu menambahkan keimanan ini. Poin-poin yang berkaitan dengan penambahan iman ya harus kita lakukan. Dalilnya ada nggak sih yang menjelaskan iman itu bertambah? Banyak, Pak. Satu di Al-Qur'an ya. Ada ayat liyazdadu imanan ma'a imanihim, akan ditambahkan iman mereka di atas imannya mereka. Artinya mereka sudah punya iman. Tapi kata Allah liyazdadu imanan, imannya bakal ditambah lagi, nambah kan. Hadis ayat yang lain kata Allah dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu ketika mendengar ayat Allah, itu kan tanda-tanda tuh, cara-cara untuk menambahkan keimanan. Kata Allah kalau mendengar ayat Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu poin untuk apa? Bukan poin dengan kaitan iman. Semua orang Pak ngedengar ayat Allah. Apalagi kalau misalnya ada musola masjid yang ngebuka nyetel radio tuh, nyetel MP3 yang sore-sore ngebukanya Al-Qur'an. Banyak yang ngedengar, enggak harus orang Islam, enggak harus orang beriman. Tapi orang beriman ketika mendengarnya iman mereka bertambah. Zadathum imana. Bahkan ada sebagian orang gara-gara ngedengar itu tertarik masuk Islam dan beriman. Tapi bukan berarti langsung dibilang kalau orang ngedengar, oh ini orang beriman. Belum tentu. Karena poin-poinnya ngebahas tentang hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tuh, liyazdadu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain. Di hadis juga ada. Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman. Arti iman diperbaharui mulu. Layaknya HP, terkadang softwarenya udah ketinggalan, kita perlu update. Kita perlu upgrade terus kayak gitu. Iman juga sama. Di antara dengan cara memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi Nabi itu tidak membiarkan kita dalam keadaan yang sama dari hari ke hari. Nabi mengajarkan kita setiap hari itu harus makin menjadi baik dan menjadi baik. Di antara yang menambahkan keimanan. Itu cara menambahkan. Namun hati-hati. 70 hal ini kalau kita nggak lakukan, kebaikan kalau nggak kita jalani, yang ada itu akan mengkikis keimanan. Dan waliyadubillahnya, orang kalau imannya terkikis, mungkin pada mulanya dia nggak bakal kerasa, Pak. Dia ngerasa biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan, iman yang terkikis sedikit demi sedikit, makin banyak, itu akan mempengaruhi kepercayaannya kepada Allah. Kalau dia udah mengabaikan poin-poin yang 70 ini, atau kebaikan, atau ibadah, itu lama-kelamaan itu akan terkikis. Dan itu seringkali nggak disadari sama orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nggak percaya dengan janji Allah,
nggak percaya dengan pesan-pesan Allah, udah malas untuk beribadah, masuklah dia di dalam kategori orang munafik. Yang tadi saya jelaskan di awal. Bukan berarti orang kafir, tapi orang munafik. Kenapa? Karena Allah mengatakan orang munafik itu bukan berarti mereka nggak sholat. Di Al-Quran Allah menyatakan, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu sholat, tapi malas. Kalaupun sholat, yuraun, ria. Zikir nggak mereka? Zikir, tapi dikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya dikit. Zikirannya ogah. Baca Quran juga malas. Nah, itu orang munafik. Jadi bukan berarti mereka nggak sholat, bukan berarti mereka nggak puasa, bukan berarti mereka nggak zikir. Kok bisa seperti itu? Terkikis Pak imannya. Imannya terkikis sedikit demi sedikit, akhir habis, dan berdampak kepada meragukan pesan-pesan Allah. Dan berdampak kepada malas untuk ibadah. Para ulama mengatakan, orang yang imannya sudah terkikis, dan dia masuk ke dalam kemunafikan, munafik itu terbagi menjadi dua. Ada kemunafikan secara praktik, perbuatan sehari-hari. Ada kemunafikan yang bentuknya itu keyakinan. Yang paling parah tuh munafik ya secara keyakinan. Itu yang paling parah. Yang dikategorikan namanya adalah nifaqun i'tiqadiyun. Kemunafikan secara keyakinan. Itu yang dicela oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan karena keislamannya, dia Islam. Tapi masalahnya apa? Keimanannya. Dia meragukan urusan-urusan akhirat. Dia tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia sholat, dia sedekah. Tapi pada saat itu, di samping itu juga, ganjaran-ganjaran tentang sholat, ganjaran-ganjaran tentang akhirat, dia nggak percaya. Ketika Allah menyatakan A di dalam Al-Quran, dia meragukan. Ketika Nabi menyatakan B di dalam Al-Quran, dia meragukan. Itu orang-orang munafik. Dia ragukan, dia nggak yakin. Masa sih? Tapi sholat dia tetap sholat, ya kayak jadi rutinitas doang. Dan di antara yang paling sering itu yang Allah sebut di dalam Al-Quran, orang munafik ada orang yang meragukan tentang urusan kebangkitan. Ya, dia ragu dengan kebangkitan dari Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, yang kedua tadi yang saya katakan adalah nifakun amali, nifak secara praktek. Nah, ini yang sering kita dengar dalam hadis-hadis. Yang Nabi mengatakan orang munafik itu kalau berjanji khianat. Kalau berjanji diingkari. Kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia idza wa'ada akhlafa wa idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dia bohong. Dalam hadis lain ada 4. Kan tadi 3. Hadis lain ada tuh 4 orang-orang munafik. Berbicara bohong, janji ingkar, amanah khianat, dan juga kalau dia lagi marah, lagi berantem, ngerusak. Itu ciri-ciri orang munafik. Tapi ini kemunafikan secara apa Pak? Secara praktek. Bisa kita lihat. Ini bohong mulu nih. Ini bohong mulu. Ngomongnya janji, ngomong insya Allah. Pakai sumpah lagi, wallahi. Gak tahu bohong. Nah, itu bisa kita kategorikan kemunafikan. Tapi kemunafikan yang dimaksudkan bukan kemunafikan secara keyakinan. Ya, kita nggak bisa langsung mengkategorikan kalau ada orang berbohong, wah ini munafik nih. Tapi dia ada potensi dan ada ciri-ciri kemunafikan dalam dirinya. Bukan munafik khalis, bukan murni munafik. Tapi orang yang sudah terbiasa bohong lagi, nggak pernah jujur. Nah, lama-kelamaan tuh dia akan ngerembet Pak, menjalar kemana? Kepada keyakinannya. Berdampak kepada yang tadi tuh, sholat udah malas. Gak percaya dengan janji-janji Allah, zikir udah ogah-ogahan. Makanya jangan pernah ngerasa aman dengan maksiat, jangan pernah merasa aman dengan kebohongan, jangan pernah ngerasa aman ketika kita mengabaikan sebuah kewajiban. Nggak apa-apa. Makanya banyak orang Pak akhirnya meragukan janji Allah. Ada sampai ada ungkapan tuh, saya mah jarang sholat tapi aman-aman aja hidup saya, rezeki saya lancar. Lalu sholat mulu di masjid, kok makin susah aja hidupnya. Kok makin ribet aja hidupnya. Nah, itu udah masuk ke dalam hal-hal yang kaitannya dengan keyakinan. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis ini, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian. Fa afdaluha, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah
Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Kenapa ngeberesin kotoran, gangguan yang ada di jalanan itu termasuk keimanan? Kalau la ilaha illallah kan udah jelas. Itu kan urusan kita sama Allah. Tapi ya di pinggir jalan ada sampah kita buang, ada paku kita buangin. Kenapa dikategorikan oleh Nabi sebagai iman? Sebab iman itu Pak bukan kaitannya hanya dengan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Makanya di dalam ayat Al-Quran ketika menjelaskan persaudaraan antara orang-orang Islam dan orang-orang beriman, yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan dipakai oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu orang yang bersaudara. Yang ditegaskan mukmin, keimanan, karena kaitannya dengan keimanan. Sampai itu as-salafus saleh mereka mengatakan mereka nggak ngelihat ibadah itu hanya terpaut kepada hal-hal yang sifatnya di mimbar, hal-hal yang sifatnya menahan lapar, maksudnya puasa, dan hal-hal yang sifatnya itu seperti pergi haji atau umroh. Nah, itu ibadah, tapi ada ibadah yang lain, yaitu ibadah hablum minan nas, ngejaga ucapan, ngejaga tutur kata. Kalau seandainya ngejaga lisan, ngejaga tutur kata, itu termasuk keimanan dan termasuk ibadah, maka hadirin, nyelamatin mereka itu juga ibadah. Nyelamatin orang, ngebersihin hal-hal yang lain di luar, itu juga lebih daripada ibadah. Jadi jangan sampai kita hanya fokus kepada ibadah-ibadah saja yang hablum minallah, tapi hablum minan nasnya nggak kita jalanin. Berapa banyak orang yang di akhirat terdampak akhiratnya berdampak kepada surganya gara-gara hablum minan nasnya kacau. Makanya di dalam hadis ini yang paling tinggi disebutkan oleh Nabi Muhammad la ilaha illallah, dan paling rendah imatatul adza anit thariq, urusan hablum minan nas. Artinya dua hal ini nggak bisa dilepaskan, dua-duanya harus berjalan bareng. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu kata Nabi itu juga termasuk daripada keimanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ini sekarang berada di zaman orang yang sudah mengabaikan yang namanya rasa malu. Seringkali yang mereka kedepankan itu yang penting cuan. Apalagi sekarang di media sosial, waliyadzubillah. Berapa banyak orang yang rela berbicara hal-hal yang sensitif, berbicara hal-hal yang privasi di media sosial, yang menjadi konsumsi publik yang tidak ada batasan umur. Kalau zaman dulu TV masih ada batasan umur, walaupun terkadang nggak kontrol juga, sama aja. Tapi kalau sekarang ya harta anak kecil juga megang, Pak. Makanya berapa banyak sekarang pelecehan seksual sudah terjadi ke anak-anak di usia dini, anak-anak di bangku SD. Udah ada terjadi. Dari mana mereka mendapatkan itu? Dari media sosial. Yang terkadang kontennya itu suami istri, Pak. Kontennya suami istri, tapi dikonsumsi oleh anak-anak. Apalagi sekarang kita lihat berapa banyak kartun, bahkan kartun anime, tapi dibuat sevulgar mungkin, dibuat menjerumuskan kepada hal-hal yang berbau seksual. Dan juga ada juga orang yang kajian di media sosial, mohon maaf, tapi yang dibahas tentang masalah perut dan kemaluan doang, kayak nggak ada pembahasan yang lain aja. Padahal umat lebih butuh dengan urusan seperti masalah sholatnya. Masih banyak orang yang nggak paham tentang sholat, masih banyak orang yang nggak paham tentang baca Al-Quran, malah yang dibahas tentang masalah kemaluan. Dan di media sosial, di live, yang nggak perlu seharusnya, perlu lebih baik dia ngajarin masalah agama, gimana sholatnya orang, gimana tentang keimanannya orang, gimana masalah puasanya benar atau kagak, itu yang lebih penting. Dan yang terkadang yang berbicara perempuan. Dan itu udah lumrah banget, nggak ada rasa malu lagi. Ada juga orang yang nggak ada rasa malu dengan maksiat. Maksiat itu divideoin, Pak, dan dengan bangganya diposting. Dia ngerasa tuh senang, bahagia kalau dia ngelakuin maksiat. Padahal Nabi menyatakan di dalam hadis yang tertera di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, kata Rasulullah SAW, yang namanya maksiat al-ithmu ma haka fin nafas wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang nggak ngebuat hati kita tenang. Orang ngelakuin dosa nggak tenang, nggak nyaman, dan dia nggak mau dilihat sama orang lain. Nggak mau dilihat sama orang lain itu karena apa? Karena malu, karena tahu ini salah, dan dilihat sama orang nggak mau.
Bukan hanya karena takut dipukul, itu satu hal. Tapi hal yang lain karena dia tahu ini salah. Itu dosa. Tapi sekarang kita lihat, orang zina nggak ada rasa malu lagi. Cerita dibuat di podcast, ngobrol deh. Dengan bangganya, dengan ceritanya. Bahkan terkadang video di YouTube, thumbnail mereka itu tentang masalah zinanya ditampilkan. Nggak ada rasa malu lagi. Dan ini yang kata Nabi Muhammad di akhir zaman itu, orang udah berbuat maksiat nggak ada rasa malu lagi, dan dikhawatirkan kelak mereka itu susah untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena seharusnya orang kalau tahu salah malu minta maaf. Ini salah bangga, salah senang. Karena apa? Udah dicabut yang namanya keimanan. Dan mulainya dari apa? Rasa malu yang dicabut. Ya, rasa malu yang sudah dicabut. Makanya dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada keimanan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, sebelum saya buka pertanyaan, saking pentingnya iman, Allah itu mengatakan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah yang menjadi surat kedua setelah Al-Fatihah. Di situ yang ditegaskan oleh Allah keimanan dulu sebelum sholat. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minun, dimulai dengan iman, ditutup dengan iman. Saking pentingnya iman. Sebab kita kalau kagak ada keimanan, kita abaikan poin-poin ini, Pak. Iman kita terkikis. Sholat itu kagak ada motivasi lagi. Ngapain sholat? Dan dia nggak bakal kenal dengan Allah lagi. Dia nggak mengetahui kepada siapa saya sedang berhadap. Sehingga akhirnya sholatnya malas, Qur'annya malas, semuanya malas. Makanya Allah taruh pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman. Baru wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Maka hati-hati dengan yang namanya iman. Jangan pernah ngerasa iman kita udah cukup, iman kita udah aman, kita udah masuk surga. Nah, kita perlu jaga kualitas iman kita yang sekarang. Kalau bisa ditambah, dinaikin. Yang penting jangan sampai berkurang. Ya, jangan sampai berkurang. Liyazdadu imanan ma imanihim di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, jika ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 7 menit. Silakan. Oh iya benar. Silakan. Kaget saya pakai mic. Waalaikumsalam. Mengenai ayat orang-orang munafik. Biasanya ayat itu memiliki salah satu di antaranya yang menjadi ingkari. Yang dikatakan bohong, yang dikatakan bohong. Yang lainnya banyak yang membohongi, banyak ini. Ibu, saya punya uang. Oh, saya nggak punya uang, kata dia punya uang. Atau ditanya dengan suaminya, mana punya uang, enggak, katanya itu sudah termasuk munafik atau belum? Karena tanda-tandanya baru itu. Baik. Itu saya terima kasih. Baik. Selamat. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, Bu, bahwasanya kemunafikan yang bentuknya praktek itu tidak langsung kita artikan dia orang munafik. Karena kemunafikan itu bukan bentuknya praktek, tapi bentuknya keyakinan yang ada di dalam hati. Tapi kalau dia sudah sering berbohong, maka ini akan berdampak kepada keimanannya dan dia bisa dikategorikan orang munafik. Jadi kalau kita ngeliat ada orang bohong mulu, ya bukan berarti dia munafik, tapi di dalam dirinya ada potensial dia menjadi orang munafik. Seperti itu, Bu. Lalu perihal masalah berbohong, apakah berbohong itu langsung diartikan munafik atau langsung diartikan berpotensi menjadi orang munafik? Belum tentu. Sebab kenapa? Ada beberapa keadaan yang memang bohong itu diperlukan. Tapi bukan berarti artinya bohong sebagaimana yang kita pikirkan. Kita kan kalau mendengar bohong, ya arti sesuatu hal yang keji. Berbicara seringkali tidak sesuai fakta. Namun Al-Imam Nawawi beliau mengatakan ada beberapa keadaan yang kita perlu untuk berbohong. Seperti contoh menyelamatkan orang. Seringkali kalau di kajian-kajian itu gambarannya seperti kalau ada maling, ya ada orang yang mau ngebegal. Datang ke tempat kita nanya, mana fulan bin fulan. Bukan malah kita unjukin ke dia. Nih ada nih masuk di dalam, bukan. Tapi kita selamatkan, saya nggak tahu.
Itu kan berbohong. Dia nggak berbicara sesuai fakta. Tapi untuk menyelamatkan dia. Nah, kalau ke keadaan sekarang, itu kan mungkin udah klasik banget contohnya. Kalau keadaan sekarang, sebagaimana yang Ibu tanyakan, terkadang memang kita perlu untuk berbohong kepada seseorang ketika ia menanyakan tentang keuangan kita. Bukan berarti kita nggak mau minjemin. Kalau kita nggak mau minjemin itu dosa. Tapi kita tahu ini orang adalah orang yang nggak amanah. Ini orang adalah orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Daripada urusan akhiratnya panjang, sebab hutang piutang adalah urusan yang paling ribet urusannya di akhirat. Saya nggak mau menyebabkan dia akhir susah di akhirat. Maka langkahnya ada dua. Kita bilang kita nggak ada uang, ya sehingga dia nggak bakal minjem sama kita. Atau kita berikan tapi misal dia minjem 100.000, ya dia minjem 100.000, kita nggak kasih 100.000, kita kasih 20.000, kita bilang besok ntar ganti ya, besok ntar ganti atau seminggu lagi ntar ganti. 20.000 itu dalam hati kita udah nggak ngasih pinjaman, tapi udah ikhlas. Saya udah tahu kok nih orang kagak bakal bayar. Ya karena apa? Menyelamatkan dia, bukan hanya menyelamatkan dari pembunuhan kayak contoh-contoh klasik, tapi menyelamatkan dia dari urusan akhirat. Ya. Dan kalau misalnya kaitannya nanya sama suami, dia nanya sama suami, bang ada duit nggak? Kebetulan tanggal kembar nih 88, beberapa hari yang lalu dia mau belanja. Suami bilang kagak ada duit. Apakah berarti langsung dibilang suami yang munafik? Belum tentu. Kecuali kalau seandainya nafkah kagak dikasih, ada kewajiban. Ada kewajiban yang harus ditunaikan, namun ternyata nggak ditunaikan. Lalu ketika ditanya, bang ada duit nggak? Mau nanya nafkah nih. Ternyata dibilang nggak ada, dosa nih suami. Tapi kalau misalnya dia ingin menyelamatkan, dia tahu istrinya ini boros, seringkali beli hal yang nggak manfaat, ya kita nggak bisa langsung katakan dia adalah orang yang munafik. Seperti itu, Bu. Rabu kasih. Baik, kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada satu hari yang dianggap sebagai hari yang sial. Ini sebenarnya kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu menganggap ada hari, ada keadaan, ada kejadian yang dikategorikan dengan kejadian sial atau kejadian jahat. Sehingga akhirnya Nabi mematahkan anggapan-anggapan tersebut. Sehingga Nabi mengatakan la safara wala tirata wala hammata. Dulu itu bukan hanya safar. Bahkan mereka itu punya kalau menerbangin burungnya ke kiri nggak usah jalan. Berarti apa? Bakal celaka. Dibantah sama Nabi, la tirata. Ya nggak ada tahayul kayak gitu. Dulu juga mereka berpikir kalau ada burung hantu, burung gagak di atas pohon berarti atau dekat rumah kita berarti bakal datang kesialan kepada kita. Dibantah juga oleh Nabi Muhammad. Begitupun tentang masalah akhir bulan Safar. Akan tetapi memang benar sebenarnya. Di dalam hadis lain Nabi menyatakan bahwasanya di dalam satu tahun itu ada hari di mana Allah menurunkan azab, menurunkan bala, menurunkan penyakit. Dan para ulama meyakini bahwasanya hari tersebut adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, kalau kita lihat dua ungkapan ini seakan-akan kan saling bertentangan. Sebenarnya enggak. Kita dilarang oleh Nabi untuk takut, khawatir yang berlebihan sehingga nggak mau keluar rumah, sehingga takut dengan penyakit ini, takut dengan itu, sehingga akhirnya dia nggak mau bekerja sama sekali di hari Rabu terakhir. Dilarang oleh Nabi Muhammad, sehingga diajarkan oleh as-salafun saleh keluar ya keluar. Tapi kita juga nggak menafikan riwayat yang lain bahwasanya memang ada dalam satu hari Allah turunkan azab, maka harus dikombinasikan, harus diseimbangkan. Kita yakini tidak ada yang namanya penyakit-penyakit yang kayak gitu, nggak ada yang namanya menyebabkan seseorang sial, tapi kita tetap dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari kesialan-kesialan tersebut. Jadi itulah kenapa as-salafun saleh banyak menjalankan amalia-amalia, di antaranya mereka berdoa. Ya, di antara mereka berdoa, jadi nggak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu terkadang ketika ada orang mengatakan sholat di Rabu Wekasan. Nah, itu enggak ada. Ya, sholat Rabu Wekasan. Karena memang sholat itu ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Tapi kalau sholat untuk lidaf'il bala, niatnya untuk mencegah bala, yang enggak harus di akhir Safar, kapanpun boleh. Namun kebetulan dia pengen melaksanainya di akhir Safar, ya silahkan. Cuma niatnya bukan sholat Safar. Nah, ini yang mungkin perlu diluruskan seperti itu. Adapun doa enggak ada masalah. Silahkan. Mungkin terakhir karena udah masuk waktu azan.
Baik. Kalau kita menyadari di dalam diri kita ada sifat kemunafikan, Nabi mengajarkan. Kata Nabi Muhammad, barang siapa orang yang melakukan sholat 40 hari 40 malam berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi imam takbir Allahu Akbar, roknya kelar dah, kita langsung Allahu Akbar juga. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin sholat kita malah nggak sah. Ya, jadi harus selesaikan dulu pembacaan imam tersebut. Imam selesai Allahu Akbar, roknya kelar, baru kita Allahu Akbar juga. Nah, kalau kita lakukan itu selama 40 hari 40 malam, 5 waktu setiap sholat berjamaah, nggak ketinggalan, maka kata Nabi, kata kutiba lahu bara'atan, dia akan dicatat oleh Allah 2 keselamatan untuknya. Pertama, selamat dari api neraka, dan kedua, selamat dari sifat kemunafikan. Jadi ya kalau kita udah tahu di dalam diri kita ada ciri-ciri kemunafikan, ya jalanin pesan Nabi ini. Tapi saya nggak bisa untuk sholat berjamaah di masjid, karena jam 12 atau jam 3 jam kantornya saya, ajak teman kantor. Saya nggak ada teman kantor yang muslim, semuanya non-muslim. Telepon bininya, ntar jangan sholat dulu, temenin saya. Ya, agar mendapatkan amaliyah itu. Dan itu dijamin 40 hari 40 malam, iman kita bertambah. Dan ketika iman bertambah, kemunafikan terkikis. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.